Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita dan masih memberikan nikmat kepada kita bisa bertolabul ilmi di pagi hari walaupun lewat media. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini kita akan mengenal sosok ulama ahli sunnah wal jamaah. Bahkan gelarnya juga Al-Imam ahli sunnah wal jamaah. Dialah Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbalin Asy-Syaibani Az-Zuhli, yang lahir pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Dia seorang yang faqih, ahli fikih cerdas. Dia seorang muhaddits, ahli hadis. Dan dia satu di antara 4 mazhab yang paling muda. Mazhabnya disebut Hambali. Bahkan dia dikenal dengan ilmunya yang luas, hafalannya yang kuat. Bahkan sebagian para ulama ada yang melebihkan bahwa ilmu dan hafalannya menjangkau guru-gurunya, dan dikenal dengan akhlaknya yang baik, sabar, rendah diri, mudah memaafkan. Dan banyak para ulama yang memuji beliau. Salah satunya adalah gurunya sendiri, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mengatakan, kharajtu min Baghdad wa ma hallaftu biha ahadan awra'a wa la atqa wa la afqah min Ahmad ibn Hanbalin rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, aku tidak keluar dari Baghdad kecuali aku tinggalkan seseorang yang jauh lebih wara, lebih takwa, lebih cerdas, yakni al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad ibn Hanbal lahir pada tahun 164 Hijriah, tepatnya di Baghdad. Dia hidup dalam kondisi yatim. Bahkan ketika saat dia lahir, ayahnya meninggal, sehingga dia tidak bisa melihat wajah ayahnya dan juga wajah kakeknya, karena dua-duanya sudah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Ahmad adalah Arabi an-nasab. Dia seorang Arab. Bila ditinjau dari nasab ayahnya maka dia Zuhli. Bila ditinjau dari nasab ibunya maka dia Syaibani. Dan Syaibani dan Zuhli adalah 2 bersaudara dari Bani Bakar ibn Wa'il, satu di antara kabilah Arab yang nasabnya sampai kepada Nabi SAW berjumpa di kakeknya Rasul yang bernama Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala lahir di bulan Rabiul Awal pada tahun 164 Hijriah. Dan ini yang masyhur dan tidak ada khilaf, tidak seperti lahirnya Abi Hanifah dan Imam Malik diperselisihkan. Tetapi kelahiran Imam Ahmad tidak diperselisihkan baik bulan ataupun tahunnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, menjadi khilaf tentang di mana Imam Ahmad dilahirkan. Ada yang mengatakan dilahirkan di Maru, tepatnya Khurasan, yang sekarang disebut dengan Turkmenistan, dan ketika itu bapak dan kakeknya bekerja di Maru, tapi kemudian akhirnya pindah ke Baghdad, dan saat itu ibunya sedang hamil. Kemudian sampai di Baghdad, Imam Ahmad pun lahir bersama dengan wafatnya ayahnya rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Ahmad sendiri dia menikah setelah usia 40 tahun. Ada yang mengatakan karena dia sibuk dengan ilmu, ada yang mengatakan karena ibunya masih hidup dan ia tidak mau menikah karena ingin birrul walidain. Ada juga yang mengatakan karena dia sibuk rihlah ke sana kemari, safar ke sana kemari hanya untuk talabul ilmi, sehingga dia tidak terpikir untuk menikah. Baru setelah kemudian ke sana kemari dia belajar, menyerap ilmu dari para ulama dari berbagai macam negeri, baru kemudian balik ke Baghdad, dan setelah usianya 40 tahun baru kemudian beliau menikah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan menjelaskan bagaimana rihlahnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Siapa guru-gurunya, kemana saja dia pergi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berkata Yahya ibn Ma'in bahwa dia pernah safar bersama Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kemana? Ke Yaman, ingin berjumpa dengan Abdul Razak As-San'ani. Tetapi kemudian ketika keduanya haji, antara Yahya bin Ma'in dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, rupanya di Mekah berjumpa dengan Abdul Razak. Padahal sebelumnya Imam Ahmad dan Yahya ibn Ma'in ingin bertolak ke Yaman setelah haji di Mekah, tapi Allah takdirkan di Mekah berjumpa dengan Abdul Razak. Akhirnya kemudian Yahya bin Ma'in menghabarkan bahwa dia ingin belajar kepada Abdul Razak. Cukup belajar di Mekah, tidak harus berangkat ke Yaman. Dan Abdul Razak mensepakati. Tetapi setelah kemudian Imam Ahmad tahu, maka Imam Ahmad mengatakan kepada Abdul Razak, bagaimana dengan niat kita? Aku tidak hendak merubah niat kita. Dari Baghdad tujuan kita adalah ke Yaman San'ah. Walaupun kita berjumpa dengan Abdul Razak di sini, maka saya tidak akan merubah niatku untuk berangkat ke Yaman. Akhirnya kemudian Yahya ibn Ma'in mengatakan kepada Abdul Razak bahwa dia akan datang ke Yaman dan engkau berhak untuk datangi. Begitulah ilmu. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika sampai di Yaman, Allah takdirkan Imam Ahmad kekurangan harta, sehingga terkadang dia hadir di majelis taklimnya Abdul Razak, terkadang tidak, karena dia harus bekerja, memikul barang, mengambil upah untuk bertahan hidup di Yaman dan belajar. Ketika Abdul Razak tahu bahwa
saat ketidakadaannya Imam Ahmad bahwa dia bekerja, maka Abdul Razak mengatakan, panggil Ahmad kemari, aku akan berikan sebagian hartaku kepadanya asal dia tetap hadir di majelis ta'lim. Tapi Imam Ahmad menolaknya dan tidak mau, dan mengatakan, wallahi lau kuntu akhudu min ahadin syai'an lan akhudu. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wallahi demi Allah, seandainya aku mengambil dari salah seorang siapapun sesuatu, demi Allah saya tidak akan mengambilnya. Karena wara dan zuhud, dia tetap ingin bekerja dan juga belajar. Sampai-sampai Abdul Razak kemudian beliau memuji Imam Ahmad dan mengatakan, ma ra'aitu awra'a mithla Ahmad, aku tidak pernah melihat orang sewara Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kegigihan Imam Ahmad inilah yang menjadikan Imam Ahmad kemudian diunggulkan dari teman-teman ulama sezamannya, bahkan dari syekh dan syekh-syekhnya, karena kecerdasannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Imam Ahmad berumur kurang dari 15 tahun atau 15 tahun ke bawah, maka Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala memfokuskan untuk belajar Al-Quran. Dan layaknya para ulama besar yang lainnya, dia sudah hafal Quran sebelum balik. Tetapi ketika usianya kemudian 15 tahun, dari sinilah kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala mulai melakukan safar untuk talabul hadis. Maka guru yang pertama adalah Husaim ibn Bashir al-Wasiti rahimahullahu ta'ala, di mana Imam Ahmad belajar selama 5 tahun dan tidak pernah meninggalkan Husaim ibn Bashir sampai wafatnya Husaim. Barulah kemudian Imam Ahmad rihlah ke tempat lain. Dia rihlah ke Kufah, dari Basrah ke Kufah, berjalan kaki. Bayangkan itu perjalanan yang sangat melelahkan. Tapi dengan ilmu, Imam Ahmad tetap berjalan kaki dan tidak menjadikan kelelahan, karena ilmu adalah tujuan kelezatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah itu rihlah ke Basrah, rihlah ke Mekah, rihlah ke Madinah, rihlah ke Syam, rihlah ke Mesir, rihlah ke Yaman, dan ke daerah-daerah yang lainnya, sampai-sampai dikatakan kepada Imam Ahmad, tafa Ahmad marratain. Imam Ahmad tafa Ahmad ad-dunya marratain. Imam Ahmad sampai tawaf, artinya keliling dunia, sampai 2 kali, hanya untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasul. Hatta jama'al musnad, sampai dia berhasil mengumpulkan musnad, karya besar, fenomenal, yang belum pernah ditulis sebelum dan sesudahnya kecuali oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian selain berguru kepada Husaim, dia juga berguru kepada Imam Syafi'i. Tatkala dia rihlah ke Mekah, dia berjumpa dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan dia takjub dengan Imam Syafi'i. Makanya dia belajar kepada Imam Syafi'i 2 kali, ketika di Mekah dan ketika Imam Syafi'i safar ke Baghdad, berjumpa lagi dengan Imam Ahmad, dan Imam Ahmad mengambil semua karya Imam Syafi'i dan mempelajari semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kemudian dia rihlah ke Yaman. Dia rihlah ke Yaman menemui Abdul Razak As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala sangat dipuji oleh ulama, oleh gurunya. Bahkan Abdul Razak karena menghargai Imam Ahmad, walaupun dia tilmidnya, dia muridnya, dia pun mengambil hadis dari Imam Ahmad karena memuliakannya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, walaupun dia gurunya, dia pun mengambil hadis dari Imam Ahmad. Bahkan dia punya istilah apabila mengambil dari Imam Ahmad,
dengan sebutan haddatsani thiqatun, telah menceritakan kepadaku orang yang terpercaya. Begitu juga Ali ibn al-Madini, dia juga adalah Syekh Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, tapi dia juga mengambil hadis daripada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga gurunya, di sana ada Waqi ibn al-Jarrah, di sana ada Ismail ibn Ulayyah, di sana ada Yazid ibn Harun, dan Ismail ibn Ulayyah dan Yazid ibn Harun sangat mengagungkan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Sampai dikisahkan bahwa suatu ketika di majelisnya Yazid ibn Harun, karena Yazid ibn Harun ini orang yang suka bercanda, terkadang mengucapkan kalimat kemudian tertawa di antara murid-murid yang ada di majelisnya. Jadi suatu ketika Yazid ibn Harun ini dia mengucapkan satu kalimat, semua murid-muridnya tertawa. Tidak tahu kalau ada Imam Ahmad di situ. Tiba-tiba Yazid ibn Harun mengetahui bahwa ada Imam Ahmad yang ikut duduk di situ. Tiba-tiba dia mengatakan kepada muridnya, "Uskutu, diam kalian. Diam kalian. Karena di antara kita atau tengah-tengah kita ada Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala." Subhanallah. Ya. Kemudian juga Ismail ibn Ulayyah juga sama. Ketika di majelisnya ada seorang yang tertawa, dia marah. Setelah Imam Ahmad pergi dari majelisnya, kemudian dia memarahi orang yang tertawa dan mengatakan, "Kenapa kau tertawa sementara Imam Ahmad ada di sini? Padahal Imam Ahmad muridnya." Ya, begitulah para ulama mengagungkan ulama. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang Imam Ahmad, maka Imam Syafi'i mengatakan, "Ahmad itu ra'san fis sunnah, ra'san fil Quran, ra'san fil hadis, ra'san fil wara, ra'san fil zuhdi, wa ra'san fil al-faqri." Imam Ahmad adalah penghulunya sunnah, penghulunya Al-Quran, penghulunya hadis, penghulunya wara, penghulunya zuhud, dan juga penghulunya fakir, kefakiran. Subhanallah, kalau seandainya yang memuji gurunya, biasa murid memuji gurunya, ini guru memuji muridnya, dan yang memuji adalah imam besar. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Bahkan Ishaq ibn Rahawayh yang merupakan akrannya, temannya sezaman dengan Imam Ahmad, mengatakan, "Kana Ahmad hujjatun bainallah wa baina khalqihi fil ardi." Bahwa Imam Ahmad adalah hujjah antara Allah dan makhluknya yang ada di bumi. Bahkan dikatakan oleh Qutaibah ibn Sa'id, "Kana Ahmad imamud dunya." Ahmad itu imamud dunya, dia imamnya dunia. Dan banyak lagi pujian yang diberikan para ulama kepada Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala memiliki guru-guru seperti Abdul Razak, Imam Syafi'i, Ali al-Madini, dan juga murid-muridnya banyak yang mengambil hadis kepada beliau yang sangat masyhur. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, dan banyak lagi. Termasuk juga yang mengambil hadis dari dia adalah akrannya, orang-orang yang sezaman dengannya, teman-temannya seperti Yahya ibn Madini, dan juga kedua anaknya Abdullah, dan juga Saleh ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kegigihan Imam Ahmad, sehingga Imam Ahmad banyak melahirkan karya besar seperti Musnad Imam Ahmad, Fadailus Sahaba, Fadailu Ahlil Bait, kitab dalam wara dan juga dalam masalah minuman asyribah, termasuk juga Rad al-Jahmiyah, dan banyak lagi karyanya Usulus Sunnah, dan banyak lagi. Intinya bahwa berkah hidupnya karena dia memiliki karya yang bermanfaat bagi kaum muslimin setelahnya sampai hari ini. Akan tetapi sebagai sunnah dakwah,
Para nabi diuji, termasuk Nabi SAW juga diuji. Maka siapapun yang akan mengikuti Nabi kita dan memperjuangkan sunnah Nabi kita pasti diuji. Begitu yang dialami Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ketika daulah dipegang oleh Khalifah Ma'mun, dan Khalifah Ma'mun sudah terpengaruh dengan Mu'tazilah, menyelisih ahli sunnah wal jamaah, dan dia ingin memaksakan kehendaknya bahwa keyakinan Al-Quran makhluk harus dikonsumsi semua orang, mau ulamanya, mau orang awamnya, karena Khalifah Ma'mun terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah. Akhirnya kemudian hampir-hampir Khalifah Ma'mun memaksakan kehendaknya untuk masyarakat mengatakan Al-Quran makhluk, kalau tidak maka akan ada ancaman. Tetapi tidak jadi dilakukan karena dia sangat takut dengan Yazid ibn Harun, salah satu guru Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, di mana Yazid ibn Harun melarangnya agar jangan memaksakan manusia dengan ucapan Al-Quran makhluk. Tapi setelah kemudian Yazid ibn Harun meninggal dunia, maka Khalifah Ma'mun pun kemudian memaksakan kehendaknya agar seluruh rakyatnya mengatakan Al-Quran makhluk tanpa terkecuali. Rupanya dari Baghdad terdengar ada seorang imam besar, Imam Ahmad, menolak untuk mengucapkan kalimat itu. Maka Khalifah Ma'mun kemudian merintahkan pasukannya untuk menangkap Imam Ahmad dan dihadapkan kepada dirinya. Namun di perjalanan Imam Ahmad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan dijumpakan wajahnya dengan wajah Khalifah Ma'mun. Subhanallah, da'watul madlum, doanya orang yang dizalimi, laisa bainahu wa bainallah hijab, tidak ada antara dia dengan Allah itu penghalang, dikabulkan. Akhirnya belumlah sampai Imam Ahmad ke tujuan menemui Khalifah Ma'mun, Khalifah Ma'mun sudah meninggal dunia dan digantikan dengan orang yang lebih buruk daripada Khalifah Ma'mun yang disebut dengan Mu'tasim. Di zaman Mu'tasim inilah banyak para ulama dibunuh karena tidak mengatakan Al-Quran makhluk. Di antaranya ulama yang dibunuh oleh sang khalifah karena tidak mau mengucapkan Al-Quran makhluk adalah Ahmad ibn Nasr Al-Khuzai, Muhammad ibn Al-Buwaiti, dan dia adalah aqran Syafi'i, termasuk Nu'aim ibn Hammad rahimahumallahul jami'. Bahkan para ulama yang lainnya banyak yang tumbang karena takut dibunuh, seperti Muhammad ibn Sa'id, Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in. Mereka mentakwil ucapan Al-Quran makhluk dengan mengisyaratkan dengan 5 jarinya, seolah-olah mereka mengatakan yang pertama Suhuf, yang kedua Taurat, yang ketiga Zabur, yang keempat Injil, yang kelima Al-Quran. Semuanya makhluk, bukan ditunjukkan kepada kitab-kitab langitnya, tapi ditunjukkan kepada tangan jari jemarinya saat menghitung kitab-kitab tersebut. Maka jarinya itulah yang dimaksud makhluk. Tauriah, karena takut dibunuh, ya. Tapi sebagian mereka para ulama ada yang kemudian mengucapkan terang-terangan Al-Quran makhluk karena khaufan minal qatli, karena takut dari pembunuhan. Tetapi karena Imam Ahmad di masanya banyak, pencintanya banyak, maka Khalifah Mu'tasim tidak berani membunuh Imam Ahmad, hanya memenjarakan selama 30 bulan. Cukup lama, 30 bulan. Setiap hari dicambuk, setiap hari disiksa. Tapi Imam Ahmad ibn Hanbal tidak bergeming dari keyakinannya. Dia tetap mengatakan Al-Quran bukan makhluk, dan barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia Jahmi, ya. Tetapi kemudian karena melihat kelelahan, keletihan dan hampir meninggal Imam Ahmad, takut mati di penjara, akhirnya Mu'tasim mengeluarkan Imam Ahmad dari penjara, bertepatan dengan ada seruan jihad dari Amuriyah. Ketika ada seorang wanita di Amuriyah berteriak, wa Mu'tasimat, wa Mu'tasimat, wahai Mu'tasim, tolong aku, karena sedang dilecehkan kehormatannya. Maka Mu'tasim mempersiapkan pasukan yang besar, kemudian menyerbu Amuriyah
dan memerdekakan Amuriyah dan takluk. Akhirnya khalifah-khalifah sebelumnya tidak bisa menguasai Amuriyah. Rupanya di zaman Mu'tasim bisa menguasai Amuriyah, negeri kafir. Mendengar bahwa Amuriyah jatuh ke tangan Mu'tasim, Imam Ahmad pun senang dan memaafkan setiap atau segala sesuatu yang pernah ditimpakan oleh Khalifah Mu'tasim kepadanya, dari memenjarakan, memukul dan yang lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Mu'tasim meninggal dunia, akhirnya kemudian tampuk kekuasaan diberikan kepada Al-Wathiq. Rupanya Al-Wathiq kurang lebih Mu'tazilah, tapi tidak menjarakan Imam Ahmad, tidak pula memukul Imam Ahmad. Hanya Imam Ahmad boleh tinggal di rumah, syaratnya tidak boleh mengajar, tidak boleh mendekati orang. Dia harus tetap di rumah, kecuali waktu sholat ke masjid, itu pun tidak boleh berbincang-bincang, dilarang untuk bicara dengan manusia. Subhanallah, disempitkan dakwahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada muridnya datang ke penjara, kemudian meminta Imam Ahmad supaya mengucapkan Al-Quran makhluk, karena itu kan rukhsah, dalam kondisi terpaksa, yang penting hatinya mengingkari. Tapi Imam Ahmad mengatakan, idza ajabtu ana wa ajaba fulan fama ya'rifun nas al-haqqa. Apabila aku menjawab, si fulan menjawab, lalu sampai kapan manusia akan mengenal kebaikan, akan mengenal kebenaran, kalau semua kemudian menuruti keinginan khalifah? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi setelah lewat kehilafahan Al-Wathiq dari zaman Ma'mun, Mu'tasim sampai Wathiq selama 16 tahun berlalu, lalu kemudian tampuk kekuasaan jatuh kepada Al-Mutawakkil. 2 tahun setelahnya dia terpengaruh dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Akhirnya dia bubarkan Mu'tazilah dan dia tegakkan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebagai imbalannya, dia pun mengirim dananir, uang banyak kepada Imam Ahmad, karena dulu dia pernah dipenjara dan disiksa, sehingga khalifah sekarang sangat mengagungkan dengan mengirimkan uang banyak. Tapi Imam Ahmad menolaknya dan mengatakan, balikan uang ini kepada khalifah. Kata khalifah, saya tidak menerima, karena saya sudah memberikan kepada Imam Ahmad. Kata Imam, saya tidak menerima. Akhirnya Asy bolak-balik harta itu ke khalifah, ke Imam Ahmad, dan Imam Ahmad pun akhirnya mengatakan, ya sudah, kalau begitu aku akan berikan kepada murid-muridku yang fakir. Dan Imam Ahmad tidak mengambil sesen pun dari uang Khalifah Al-Mutawakkil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Imam Ahmad ini memiliki akhlak yang luar biasa, memiliki akhlak baik. Dia seorang penyabar. Dan juga Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala pemberani yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Imam Ahmad ketika itu. Bayangkan, ada istilah para ulama, Islam ini ditolong oleh dua orang. Pertama Abu Bakar di zaman banyaknya murtad, yang kedua oleh Ahmad ibn Hanbal saat manusia dipaksa untuk mengucapkan perkataan Mu'tazilah Al-Quran makhluk. Sehingga Allah, bukan karena Allah kemudian dua orang ini, tentu hari ini kita sudah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sekilas pandang tentang siapa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini menjadi inspirasi bagi kita, terutama para talabatul ilmi, tentang pentingnya belajar mengaca kepada imam madzhabul arba, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi